warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di mata kuliah jaringan komputer dengan saya Nur Iman Syahs Komenkom. Saat ini kita akan mempelajari mengenai subnetting. Di mata kuliah subnetting kita akan belajar mengenai pengaturan IP untuk jaringan komputer. Oke, baik. Yang pertama adalah mengapa harus subnetting. Oke, mengapa harus subnetting? Kita perlu mengetahui kalau subnetting bisa dianalogikan sebagai kumpulan rumah, ya, rumah penduduk yang tersebar di suatu daerah. Di rumah tersebut ada nomor-nomor rumah beserta kepala keluarganya. Nah, karena rumah itu tersebar, maka susah sekali pada suatu area bagi Pak RT, ketua RT-nya, untuk memberikan suatu pengumuman dan lain sebagainya untuk keperluan penduduk tersebut. Nah, kemudian untuk menertibkan, maka dibuatlah suatu jalan untuk rumah-rumah tersebut, ya. Nah, berhubung di sini ada jalan, maka pada rumah-rumah diberikan suatu nomor rumah. Ketika sudah diberikan suatu nomor rumah, maka rumah-rumah tersebut akan dikelompok-kelompokkan menjadi beberapa gang atau beberapa RT. Jadi kumpulan rumah tersebut dibagi menjadi beberapa kelompok. Contoh, untuk Jalan Gatot Subroto dibagi menjadi 3 kelompok RT di sini, ya. RT1, RT2, RT3 yang masing-masing di dalamnya terdapat 4 kepala keluarga. Nah, hal ini akan berbeda dengan yang sebelumnya. Ketika rumah tersebut berkelompok menjadi satu, tentunya akan merepotkan ketua RT untuk memberikan pengumuman atau mendata warga yang ada di sana. Maka dibikinkan suatu kelompok. Dengan adanya kelompok, maka Pak RT akan lebih mudah untuk mendata untuk keperluan penduduk. Nah, sekarang kita analogikan ini untuk kembali ke network. Bayangkan saja ketika network itu jumlahnya besar, seperti halnya perumahan tadi, maka network administratornya tentu akan lebih kesulitan dalam mengatur network tersebut, ya. Misalnya dalam suatu kelompok itu isinya terdapat berapa, misalnya 255 misalnya, ya, standar terkecil adalah 255. Dalam 255 tersebut tentunya akan menyulitkan network administrator untuk memanage nomor IP, mana yang akan diberi nomor IP, mana yang dijadikan network ID-nya, mana yang akan dijadikan broadcast-nya, ya. Nah, dalam hal ini broadcast sama halnya dengan ketua RT yang memberikan pengumuman atau mengatur warga yang ada di RT tersebut. Nah, dalam hal ini tentunya network di sini. Maka dari itu network tersebut perlu diatur atau perlu di manage untuk keperluan networking, untuk mempermudah administrator network mengatur nomor IP, kemudian untuk keperluan pembagian ini, ya, data untuk beberapa kelompok tersebut. Maka untuk mempermudah tentunya network tersebut Oke, baik.
Kita lanjut lagi ya, kita pakai layar kosong ini ya untuk mempermudah. Kita lihat tadi contohnya adalah kelas C ya, kelas C dengan nilai subnetnya adalah misalnya ada suatu jaringan dengan nilai, nah seperti ini, atau ini ya baik aja, ini kita pakai yang per 26 aja, 192.168.1.0 per 26. Nah, kita lihat di sini ada IP, ada suatu network dengan IP-nya adalah 192.168.1.0 per 26. 26 ini adalah nilai perfectnya. Oke, untuk membuat tabel IP-nya atau tabel subnettingnya, kita lihat dulu nilai atau subnet masknya ya. Kita lihat di nilai perfectnya. Oke, di sini ada nilai perfect 26, berarti kita sebelumnya kita lihat dulu nilai 26 ini itu dilihat dari kita lihat dulu yang di kelas IP ini, ternyata dia adalah 192. Kalau 192 berarti kita ingat di materi sebelumnya terdapat kelas A, kelas B, kelas C. Nah, untuk kelas C adalah ranknya adalah 192 sampai berapa ya, sampai 200 sekian. Nah, berarti IP ini termasuk di dalam kelas C. Oke, kalau kelas C berarti kita ingat bahwa subnet mask defaultnya itu adalah subnet mask default, saya tulis di sini ya, subnet mask default itu adalah 255.255.0 untuk octet terakhir. Nah, kita ingat bahwa 25255 ini itu terdiri dari 8 bit ya, 8 bit, satu jumlah 8. Kalau kita gambarkan berarti 1234567 titik 1234567 titik 1234567 titik 0. Nah, ini adalah subnet masknya. Nah, ini ya, kita lihat di sini. Di sini berarti jumlah satunya itu adalah masing-masing punya 8, berarti 8 kali 3, berarti dia nilainya adalah berapa ini, 8 kali 3 berarti 24 nilai 1 kan, nilai satunya adalah 24. Nah, sedangkan kita ingat di sini tadi per 26. Berarti kalau per 26 nilai bitnya 1 sejumlah 26. Berarti kita tulis lagi di sini. Berarti yang 26 ini ya, itu adalah 11111 titik 11111 titik karena 24, 25, 26. Bit terakhir harus 8, berarti sisanya adalah 6 jumlah 0. 0 jumlah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini ya, berarti adalah jumlah 1 sebanyak 26.